Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi. Bagaimana kabar kalian? Video kali ini saya akan membahas mengenai soal latihan yang sudah saya bagikan di video bagian 1 tentang bentuk umum eksponen. Nah, di situ terdapat 2 soal, tetapi di sini saya akan membahas satu soal terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini saya sudah masukkan soalnya, uji kemampuan diri nomor 1. Kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Tentukan hasil dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. Nah, yang pertama itu atau bagian A itu ada 4 pangkat 3. Nah, cara pengerjaannya itu seperti ini. A di sini ada 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berarti 4-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya itu adalah 64. Kemudian yang bagian B. Bagian B itu negatif 3 pangkat 4. Negatif 3 pangkat 4. Nah, bisa kita tuliskan negatif 3 sebanyak 4 kali berarti. Negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3. Nah, kemudian kita kalikan negatif 3 dikali negatif 3 itu hasilnya positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 itu negatif 27. Negatif 27 dikali negatif 3 itu hasilnya 81. Kemudian yang bagian C. Bagian C itu negatif 3 pangkat 4 ini sama saja seperti yang bagian B. Pangkat 4 negatif 3 kita tuliskan sebanyak 4 kali. Negatif 3 kemudian dikali negatif 3. Tiganya agak ke bawah. Nah, dikali negatif 3. Oke. Sama dengan 3-nya berarti sebanyak 4 kali. Sama aja seperti yang bagian B, berarti hasilnya itu 81. Kemudian yang bagian D. Bagian D itu ada 0,2. 0,2 pangkat 3 berarti sama dengan 0,2 dikali 0,2 0,2 kemudian dikali 0,2, maka hasilnya adalah 0,008. Lanjut bagian E, di sini ada 1,5 pangkat 2. Maka kita tuliskan 1,5-nya itu sebanyak 2 kali. 1,5 dikali 1,5, maka hasilnya itu 1,5. Kenapa jadi 1/5? 1,5 1,5, maka hasilnya itu adalah 2,2.
0,25. Nah, untuk tadi yang bagian A itu saya tuliskan perkaliannya itu kan pakai silang. Nah, untuk B, C, D itu saya menggunakan titik karena di sini supaya tulisannya itu lebih muat banyak, maka saya tuliskan titik ya untuk B, C, D dan seterusnya. Tapi itu sama saja, mau pakai kali silang boleh, mau pakai titik juga boleh. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian F. Bagian F ini ada 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3. Maka kita tuliskan 1/2 nya itu sebanyak 3 kali 1/2 dikali 1/2. Nah, ini dalam bentuk pecahan, berarti kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 1 1 kali 1 adalah 1, kemudian 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8. Selanjutnya bagian G. Bagian G itu ada 3/4 pangkat 2. Bagian G 3/4 pangkat 2 sama dengan, berarti 3/4 kita tuliskan sebanyak 2 kali. 3/4 dikali 3/4, maka hasilnya itu adalah 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, maka 9/16. Nah, selanjutnya itu ada bagian H 1/4. Nah, kalau yang bagian H ini itu adalah pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. H 1/4 ya. Jadi 1/4 kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Berarti 4 kali 1 adalah 4 kali 1 itu 4 ditambah 1 ini ditambah 4 kali 1 4 tambah 1 itu adalah 5, maka 5/4 pangkat 2. Hasilnya berarti kita tuliskan 5/4 sebanyak 2 kali. 5/4 dikali 5/4. Maka hasilnya itu adalah 5 kali 5 25, 4 kali 4 16, maka 25/16. Kemudian yang bagian, mohon maaf, ini bukan pangkat 2 ya, pangkat 3 ternyata. Pangkat 3. Di sini berarti kita kalikan 5/4. Berarti 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. 125 per 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, maka 125/64. Selanjutnya itu ada bagian I. Di sini nah, untuk bagian I itu ada -1. Ini ada cara cepatnya ya. -1 pangkat 100. Dan nah, ini sama saja, kita sekalian kerjakan dengan bagian J-nya karena ini sama ya bentuknya. Maka J di sini kita tuliskan -1 pangkat 99. Nah, ini tuh ada cara cepatnya.
Jadi kita perhatikan si pangkatnya. Di sini bagian I itu adalah pangkatnya 100. 100 itu adalah termasuk bilangan genap. Nah, jika ada bilangan negatif, pangkatnya itu adalah bilangan genap, maka hasilnya itu menjadi positif. Di sini kan negatif 1. Negatif 1 itu pangkat 100. Nah, 100 itu adalah bilangan genap, maka hasilnya itu pasti positif di sini. Berarti positif 1, karena kan 1 itu 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak apapun itu hasilnya 1. Nah, untuk yang bagian J itu 99. 99 itu adalah bilangan ganjil. Nah, ketika ada bilangan negatif, pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya itu pasti negatif. Maka di sini adalah negatif 1 pangkat 99, maka hasilnya itu adalah negatif 1. Nah, supaya barangkali kalian masih bingung, nanti saya akan jelaskan lebih jelasnya ya di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.